Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak tumpahan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawad al-mu'ini ala tafaqquhu fi dini man yakhtarahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa rahmani qudus wa isul mustaqim wa rabbi sholli sadri amin wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faman istafal ulama khasiratina wa man istafal umara khasirat dunya. Ibu-ibu pengurus pengajian yang saya hormati, terkhusus kepada Umi Ijah, Ibu Haja Abu Romlah, kemudian yang saya hormati Ibu Rusmini, pengatur acara, Ibu RT, ibu-ibu jemaah yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang pagi hari menjelang siang ini kita masih dikaruniai nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat diberikan taufik dan hidayah sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju ke tempatnya insyaallah, mudah-mudahan barokah ini. Salawat seiring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, termasuk kepada kita selaku umatnya dan juga pengikutnya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, arif nafsaka minat tadbir pamaqama anka la takum bihi linafsika. Beliau mengatakan bahwa istirahatkan dirimu untuk mengatur terhadap ketentuan ketetapan Allah, sehingga kita semuanya tidak mensibukkan diri kita kepada perkara-perkara yang di luar daripada hasil ikhtiar kita semua. Bahwa kadang kita saat ini yang sudah mulai luntur dalam memahami agama yang kita pahami adalah agama yang tidak lagi melihat kepada bagaimana kita memperbaiki tatanan kehidupan kita di dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Kadang begini, kita ini
masyarakat yang banyak, terlalu banyak menuntut, baik kepada pemimpin tingkat elit atas sampai yang bawah. Kalau masyarakat yang level di bawah, sebagaimana kaidah usul, tolabul fi'li minal a'la ilal adna, tuntutan dari yang atas yaitu Allah kepada yang bawah yaitu hamba. Dari bahasa aslinya aja, yang menuntut itu bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Yang dari bawah itu meminta dan memohon. Meminta memohon tidak boleh maksa. Meminta memohon itu tidak boleh terlalu banyak cerewet. Tapi permohonan dan permintaan itu ada cara dan mekanisme yang dibenarkan. Makanya kalau kita dalam berbangsa dan bernegara ini, itu sila yang keempat apa? Yang keempat, sila yang keempat apa? Pertama kan Tuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan dan beradab, kemudian yang ketiga bersama manusia, yang keempatnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada permusyawaratan, ada perwakilannya di sana. Jadi kalau kita datang ujung-ujung kita terlalu memohon, meminta dengan cara memaksa sampai merusak-rusak, itu namanya tuntut. Nah kalau nuntut kayak model begini, bagaimana nanti akan direspon? Tapi ada mekanisme yang dimainkan. Nah maka daripada itu, kembali kepada diri kita. Kita dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napas yang kita hirup, badan kita yang masih saat ini segar, diberikan juga satu sisi, diberikan ada penyakit, apalagi sekarang ini corona, ini belum jelas kapan berakhirnya, bisa setahun ini atau 2 tahun yang akan datang. Bahkan peningkatannya itu sekarang makin terjadi, beberapa klaster itu sudah terjadi lagi. Nah lalu kita ketakutan, kita kekhawatiran. Tadbir, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan kita dari tadbir. Apa itu tadbir? Tadbir itu adalah kita memaksa mengatur terhadap diri kita. Kalau memang kita sebanyak apapun yang kita upayakan untuk sehat, ya, kalau menyangkut masalah nantinya kita pakai masker, itu nanti ada korelasinya dengan tadbir. Ini harus dengan tafwid namanya. Tafwid ini itu dibenarkan. Jadi ikhtiar itu bukan bagian daripada menghalangi daripada iradah kehendak Allah, bukan. Maka di situ ada yang namanya iradah. Kita kan ada apa namanya sifat Allah yang wajib kita kenali, sifat wujud, kita maqam mukhalafatul hawadits ya muhibbi nafsi wa daniyat qudrat iradah. Nah iradat itu antu asirul mumkinat ijadan wa idaman. Pengertiannya apa? Kalau Allah menghendaki sesuatu menurut kita nggak mungkin, pasti akan terjadi. Kalau menurut kita ini nggak mungkin, bagi Allah itu mungkin, itu akan mungkin. Bahkan sebaliknya, seperti itu. Jadi kalau kita ini memaksa diri kita itu sampai ketakutan terjadi dengan kita ini adanya kasus corona di sini, corona di sana, sekarang ada penyakit seperti ini, virusnya itu akan mengakibatkan kematian karena ada penyakit yang nanti bisa memperparah daripada penyakit yang akan menyebabkan kematian itu. Lalu kita enggak mau ngikutin aturan protokol kesehatan, udahlah kita mah kalau memang sehat ya sehat, itu juga nggak boleh. Jadi harus ada ikhtiarnya. Tafwid itu tafwid, jangan kita ini memaksakan untuk sampai mengkhawatirkan diri kita, ketakutan diri kita, padahal segala sesuatu itu adalah nilai akhirnya ketetapan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita ikhtiar. Kewajiban kita adalah melakukan sabab musabab.
Nah, ketika kita melakukan sabab musabab, yang dinilai itu adalah ikhtiarnya oleh Allah. Misal, kalau memang tahun sekarang modern mati, kita sudah berusaha nutup pakai masker, physical distancing, social distancing, tapi kena, kita nggak mau kerumunan, itu kena, itu berarti takdir, kan gitu. Ikhtiarnya sudah, baru bicara takdir. Jangan ikhtiar belum ngomong takdir, salah. Usaha dulu baru bicara takdir. Seperti ada satu kisah cerita, ada sahabat Rasulullah datang ya ke belakangan. Ini si Fulan bin Fulan ini kemana nih? Ya Rasul, ini lagi sibuk. Tahu-tahu habis ngomong begitu dia tergopoh-gopoh datang. Kamu datang kemari pakai apa? Pakai onta ya Rasul. Sudah diikat belum? Belum ya Rasulullah. Kenapa nggak diikat? Kata Rasulullah, saya mah yakin sama Allah, saya tawakal aja ya Rasul sama Allah. Kalau memang itu bakalan hilang ya hilang, kalau enggak ya enggak. Pasrah banget dah. Pasrah banget. Rasulullah itu marah. Jangan begitu, ikat dulu baru ngomong tawakal kamu, kata Rasulullah. Akhirnya apa? Ikat sana. Pas diikat hilang. Nah, baru tawakal. Jangan tawakal belum ada usaha, belum ada ikhtiar bicara tawakal, bukan seperti itu. Makanya itu jemaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita ingin melakukan sesuatu yang baik. Kita ingin hidup itu damai, kita ingin hidup itu tentram, kita ikuti aturan, mekanisme. Maka satu contoh kita lihat dalam sholat berjamaah. Tidak ujuk-ujuk semuanya orang yang ada dalam jamaah saf ini itu boleh untuk jadi imam, diatur. Makanya kalau jadi imam itu ada syaratnya, yaitu wa'afhuhum, orang yang lebih paham. Yang kedua wa'afsohuhum, yang lebih fasih. Kemudian yang ketiganya itu yang lebih tua. Kalau sudah tua, sama tuanya juga, itu yang paling rapi penampilannya. Yang pertama itu yang lebih paham tentang hukum-hukum fikih, tentang bicara bab sholat saja ketika kita sudah jadi imam. Nah kalau itu sudah tidak ketemu, yang lebih paham, atau mungkin nggak paham semuanya, tapi di antara jamaah itu ada yang paling fasih bacaannya, itu yang tampil. Yang fasih juga kagak ada, yang rada tuaan. Tapi yang tua kagak mau, gimana? Yang tampil yang lebih bagus, yang rapian. Semuanya ada, itu jangan lupakan. Yang pertama kali tinggal di situ. Misalnya pertama ini orang alim sama alim, pesantrennya sama, keilmuannya sama. Pas sama-sama keilmuannya, kealimannya, baca kitabnya juga sama-sama dia bisa. Siapa yang lebih fasih dari yang dua ini? Oh, si yang ternyata lebih muda yang lebih fasih nih. Yang tua nyingkir, yang muda tampil. Oh, ternyata sama juga usianya, yang tua sama, usianya sama, lalu kealimannya juga sama, kefasihannya juga sama. Yang pertama tinggal di situ, yang senior itu harus dikedepankan. Itu aturan sholat seperti itu. Begitupun sama dalam menata kehidupan ini. Kalau kita lupakan yang senior, kita lupakan orang yang tuaan, alamat keberkahan dicabut. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau andai kata kita menginginkan keberkahan, walau anna ahlal qura, satu kampung ingin berkah, satu wilayah pengen berkah, syaratnya wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai, yaitu manakala satu kampung itu pada bertakwa kepada Allah, lalu dibukakan keberkahan yang datang dari langit, yang datang dari bumi. Keberkahan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ibu jemaah sekalian, arif natsaka minat tadbir. Tadbir di sini tadi harus pakai tafwid. Kalau tadbirnya doangan, tanpa pakai tafwid, tanpa pakai aturan, itu maka kita bicara iman, bicara agama kosong, bohong. Orang yang bicara agama
tanpa mengetahui substansi agama, itu berarti beragamanya bohong. Dalam hal apa? Kita bela Islam, Islam dibela. Islam tuh nggak perlu dibela, Allah yang sudah ngomong. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini al-yawma akmaltu lakum, telah aku sempurnakan agamaku untukmu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, telah aku sempurnakan nikmatku itu untukmu. Aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Islam itu sudah sempurna, sudah disempurnakan oleh Allah dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Isa, disempurnakan, ditutup oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah disempurnakan. Ngapain lagi nyempurnain lagi Islam? Cuma kitanya harus menjalankan ajaran Islam dengan benar dan baik sesuai aturan Allah dan Rasulullah SAW, diikuti oleh sahabat, diikuti oleh para ulama-ulama dulu, sampai kita saat ini ada mata rantai kesanadan, mata rantai keilmuan. Itu yang penting bagi kita. Kalau terputus, ini orang akan menunjukkan, menumbuhkan yang namanya ijabul mar'i binafsihi. Orang yang terputus mata rantai keilmuan, ijabul mar'i binafsihi, membanggakan seolah dia itu adalah yang paling pintar, membanggakan dirinya itu adalah yang paling benar, membanggakan dia itu adalah yang paling islami, membanggakan dirinya itu adalah orang yang sesuai dengan sunnah dan ajaran Rasulullah SAW. Substansi agama bukan terletak daripada itu. Ada orang bilang begini, Rasulullah itu apakah nggak pernah marah? Rasulullah itu pernah marah. Rasulullah pernah marah kepada orang-orang yang melanggar agama. Tapi kalau orang mencaci beliau, itu beliau tidak marah. Bicara agama itu mengenanya dulu. Bicara agama itu di sebelah mananya. Rasulullah itu marah ketika terjadi ketidakadilan. Rasulullah itu marah ketika terjadi kezaliman. Rasulullah itu marah ketika itu terjadi korupsi. Ketika kita itu mencaci maki orang lain, mendiskreditkan orang lain, Rasulullah itu marah di pelebah itu. Jangan ngomong agama tapi gak dirinci. Makanya seluruh ajaran agama terbagi 4. Pertama, hifzuddin, menjaga agama. Bagaimana cara menjaga agama? Menjaga agama itu al-aman qoblal iman, jaga keamanan, jaga kedamaian. Nanti kalau sudah aman, kampung aman, desa aman, kecamatan aman, kabupaten aman, provinsi aman, negara itu aman, seluruhnya itu aman, kita bisa membina nilai-nilai keberagamaan di satu wilayah, di satu negara itu. Aman dulu. Nah, kita kadang-kadang mikir, Bu, maaf, Suriah itu negara Islam, 100% itu orang Islam yang mazhabnya Imam Hanafi. Bertarung kepentingan. Ada orang yang ngegosokin, itu Islam semuanya berantakan. Yang hajar, yang merusak, ngebom siapa? Emang orang kafir? Emang orang non-muslim? Emang orang Nasrani, Yahudi, dan sebagainya? Bukan, orang Islam sendiri. Kemarin kita lihat ada orang Nasrani, ada orang Islam ngebantai orang Nasrani, 4 orang di Sigi, di Sulawesi Tengah. Apakah itu dibenarkan jihad model begitu? Tidak dibenarkan dalam Islam, nggak boleh. Yang boleh itu menghukum itu bukan pribadi, bukan kelompok, tapi negara yang menghukum. Bicara jihad, bela agama, bela negara, bukan bela agama. Bicara bela negara, itu jelas pasti bela agama. Tapi orang bela agama, kalau tidak bela negara, itu bohong bela agama. Bohong. Bela negara dulu, bela negara, nanti agama kita bisa bela. Gitu, Bu. Kita bisa bela orang-orang Islam yang terzolimi, orang-orang Islam yang diskreditkan, orang-orang Islam itu yang susah ngebangun masjid. Kita bisa belain dalam hal-hal seperti itu. Aman dulu yang penting. Makanya kata Ibnu Taimiyah, kata para ulama-ulama kita sampai mengikuti kepada Rasulullah, kalau 60 tahun negara ini dipimpin oleh pemimpin yang zalim, itu jauh lebih baik daripada 1 hari tidak ada pemimpin, tidak ada pemerintah. 1 hari coba contoh begini.
Ketika ini diprotes dulu sama masyarakat, pusing nih presiden, pusing menterinya, pusing aparat-aparatnya RT RW-nya, pusing polisi TNI-nya. Udah kalau begitu Pak, kita pusing nih, kita berhenti dulu 2 jam dah. Udah, ada orang mencuri, ada orang merampok, ada orang itu ngebantai, diantepin aja. Ketika ada yang lapor, polisi, Polri, ini ada yang membunuh nih, harus kita adilin. Pemerintah pun apa diem aja. Saya pre dulu 2 jam. Ketika itu dikritik lagi, kenapa nggak setuju, nggak suka, akhirnya berhenti, bubar itu pemerintahan. Kacau. Masih jauh lebih baik 60 tahun itu dizolimin, pemimpin zolim, dibandingkan tidak ada pemimpin 1 hari sekalipun. Gitu. Udah, makanya dukung tuh Pak RT-nya, Pak RW-nya sampai ke atas. Sudah, ngapain lagi? Yang penting kita bisa ibadah sholat, kita bisa itu nyari kerja, kita bisa nyari makan di sarana susah setengah mati, Bu. Masya Allah, tabarakallah. Emang yang usaha-usaha gede aja pada bangkrut. Kita yang kecil-kecil masih bisa makan udah bagus, alhamdulillah. Mau ngapain lagi nih? Ini negara ini sekarang udah mulai dikacau-kacauin. Ini ada elit-elit politik ini nanam nih, yang sedikit agak berani, kemudian punya masa, itu disetting supaya apa? Supaya negara kacau. Ya, kita kasihan sama Habib Rizik Syihab, kita kasihan sama beliau. Satu, beliau itu punya zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan tidak mengerem omongan itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah umat Islam yang ada di negara Republik Indonesia ini. Kadang kalau umat Islamnya bego lagi, ikut-ikutan. Umat Islamnya itu ikut share-sharean aja gitu loh. Kagak ngerem tangannya. Nah, nanti di hari kiamat yang suka nge-share berita hoax, ayyoma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mulut dikunci oleh Allah Ta'ala, tangan yang ngomong, yang kaki jadi saksi. Itu sekarang ini dosa kita ini bejibun banyak banget, Bu. Ini kita nge-share gitu tak tuh lewat Facebook, lewat WA. Ternyata itu berita hoax. Dosanya itu susah dihapusin. Insyaallah tabarakallah, Bu. Kalau dosa zina lalu dia minta maaf kepada Allah, selesai. Dia tobat. Tapi kalau dosa namimah, dosa ghibah, melebar kemana-mana. Satu kampung misalnya ada orang ngomongin saya belum maafin, ya kan? Saya belum maafin, ngomong kemana-mana. Datang juga kagak, boro-boro saya maafin. Tapi dalam hati saya maafin. Tapi kalau ketahuan tidak akan saya lupakan. Nggak boleh melupakan dosa orang, jangan lupakan. Nanti kita di hadapan pengadilan Allah itu nanti diperhitung. Tapi kita maafkan, selesai, kita supaya tidak di dosa. Kalau kita ini nggak mau maafin orang, kita dosa. Tapi ketika kita maafin, kita nggak jadi dosa, ya kan? Tapi kita tidak lupakan kan pikiran kan nggak lupa. Itu dia nanti di hadapan diajarkan oleh Allah, dosa dia, dosa kita pindah ke dia, dosa dia, amal soleh dia, amal baik dia pindah ke kita. Makanya jangan lupakan, makanya jangan sampai berbuat dosa begitu, makanya juga ya. Makanya kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah disuruh percaya namanya wali. Wali nggak diperlihatkan oleh Allah, nggak ditunjukkan nih si wali loh. Kalau begitu enak, kita langsung kita cium tangan, kita mahabbah, kita berduyun-duyun datang ke mereka. Tidak dikasih tahu supaya apa? Supaya hati kita semuanya umat Islam husnuzon selalu kepada Allah, husnuzon kepada seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini. Aman, satu sifat Allah kita miliki ini umat manusia beres, aman. Makanya di akhir zaman itu dipimpin oleh seorang pemimpin, yaitu yang disebut dengan Imam Mahdi. Itu tujuan apa? Tujuan untuk menata kehidupan lebih baik. Di sorga itu, Bu, itu tidak ada dendam di sana. Tidak ada dendam. Persaingan ada nggak? Ada persaingannya. Persaingan ada, tapi tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Persaingannya ada. Kenapa nggak ada persaingan? Contoh, ya kan sekarang di dunia, karena korelasi di dunia. Semiskin-miskin orang yang amal solehnya sedikit, ketika itu nanti di sorga, katanya itu akan mendapat 60-70 pasangan. Saya nggak mau bilang jadi menang laki-laki. Itu nanti laki-laki itu kalau dia soleh akan mendapatkan 60-70 bidadari. Saya nggak mau, kayaknya kurang adil ya kayak begitu.
Sama aja buat perempuan juga sama. Nah, kalau namanya pasangan yang di dunia ini, kalau dia sama-sama soleh, satu level, sederajat, itu ketemu nanti. Kalau ibu kawin lagi, nggak ketemu lagi seperti solehnya suami kita yang pertama, nanti ketemunya sama solehnya suami pertama. Tapi ketika itu yang kedua lebih soleh dari suami yang pertama, ibu ketemunya itu selevel. Kalau ibu sama-sama soleh ya seperti suami yang kedua, walaupun demennya kita sama suami yang pertama, ketemunya sama suami yang kedua. Tapi nggak usah mikirin kayak model begitu deh. Udah tahu itu soalnya. Nggak usah mikirin kayak model begitu. Saya waktu di pesantren nggak pernah cerita kiai itu di sorga di neraka, di sorga di neraka. Disuruhnya apa? Nih sholat yang bener begini. Ini tauhid yang bener begini. Ini kan sekarang nih pada urusan solben bu. Sosial media. Kata ditanya Ustadz, kenikmatan di sorga itu yang bagaimana sih? Oh, kenikmatan di sorga itu adalah pesta seks. Ya kan siadang kalah itu pesta seks. Kenikmatan di sorga manakala kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rahmat yang paling besar. Ya kita ketemu presiden itu lagi kita lupa bu. Pengen ketemu presiden Bu Romlah besok ketemu sama saya di istana. Langsung Pak mau kemana? Mau ketemu presiden, nih udah ada WA aja nih. Udah dilupain lagi sama bodo amat dah. Langsung ngicrik begitu. Tuh, begitupun sama ketika kita ingin ketemu sama Allah, harus ada cantelkan setiap amal perbuatan kita, amal soleh kita walaupun sedikit. Kita ini nggak seperti Rasul, kita nggak seperti wali-wali Allah. Kita ini orang biasa, tapi ketika cantelkan amal perbuatan kita yang soleh tadi, mau itu sodako, mau kita itu ngaji, sedikit amalan kita, ketika dicantelkan kita mengharap rahmat Allah, nanti Allah akan merindukan kita untuk bertemu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah sekalian rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perempuan ya ingin mengharapkan itu gampang teorinya, susah prakteknya. Paling susah perempuan. Kuncinya perempuan itu cuma satu padahal, ketika mendapat ridho suami itu susah banget. Lagi ya itu duduk nyongcol lagi kesel banget ya kan, lagi nggak ngejengket dari kita aja padahal dia sendiri belum ketemu pekerjaannya, itu pusing malah kita. Atau mungkin suami sendiri sedikit ngomong keras, kita tambah dua keras. Dia satu keras, kita dua keras. Itu mengharap ridho suami itu nggak gampang, susah, sulit. Makanya kalau andai kata aku diperintahkan oleh Allah, ada disuruh untuk bersujud kepada selain Allah, aku suruh perempuan itu bersujud dengan suaminya. Itu disuruh sampai segitunya. Bukannya itu melegalkan seorang perempuan untuk sujud kepada istrinya, suaminya, bukan itu. Tapi saking begitu tanggung jawabnya besar, sampai ada dalam kitab Uqudul Jen, itu seorang istri yang mencucikan pakaian anak dan suaminya itu mendapatkan pahala seperti berkali-kali berangkat haji. Berkali-kali. Makanya saya pikir ini lagi ada BP malas sholat itu ya, sholat Jumat. Setelah habis besok ke tempat lain. Saya bingung di sana betul sini, akhirnya kita sholat Jumat di sini. Sholat Johor aja. Sholat Johor. Itu mak saya bilang, itu kan katanya kalau 40 hari sholat sholat Jumat berturut-turut kan dapat haji, pahala haji. Mak enggak pengen pahala itu, mak pengen berangkat haji ya mak sekalian, biar langsung sekali ketemu berangkat haji bisa itu satu. Kalau kita berangkat haji bisa happy, bisa happy, kan dapat gelar haji kali itu, ya kan? Jadi kita satu amalan sedikit itu ada nilainya. Makanya kita ini umat Islam ya diberikan kegembiraan oleh baginda Rasulullah SAW yang umurnya sedikit-sedikit tapi bisa mengimbangi daripada pahalanya umat-umat Nabi sebelumnya. Nabi Musa 200 tahun itu berpuasa. Ajaran Nasrani itu puasanya itu 40 hari. Itu ada siang dan malamnya. Nah kalau kita mah 30 hari, walitukmilul iddata walitukabirullaha ala mahadakum,
Itu pun ketika maghrib dia buka. Nih. Seperti itu saja, itu mendapatkan nilai pahala ganjaran seperti nabi-nabi sebelumnya, karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, ada baca Al-Quran yang dilipat gandakan oleh Allah pahala dan ganjarannya. Itu diberikan sugesti, dorongan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang memberikan sugesti siapa? Rasulullah, supaya umatku betul-betul konsentrasi, fokus dalam ibadah, bukan mikirin orang lain. Begitu sebenarnya. Ngapain mikirin orang lain? Dan dia sendiri aja nanti ditanya sama Allah aja urusannya ribet banget. Nah kita sendiri nih, nanti urusan kita masing-masing. Kadang-kadang kita paling benar mikirin orang lain yang tidak beragama atau tidak dia menjalankan ibadah, pusing pikiran kita. Lah kita sendiri belum berapa banyak ibadah kita. Itu orang kenapa ya nggak pernah sholat di masjid ya? Nah mikirin dia lah, dia sendiri aja cuman sehari sekali. Kalau mau full time ya seminggu sehari itu 4-5 kali. Andai kata kita memprotes seperti itu, perilaku orang lain yang menurut kita itu mereka itu harus ngikutin kita, nggak usah. Bagaimana kita bisa memahami orang lain? Cukup, walaupun nggak level seukuran apa yang kita sudah lakukan, tapi kita pun yang sudah kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Jadi kita itu menyibukkan diri kita. Sampai Rasulullah bilang apa? Kata Rasulullah, tuba liman saghalahu aibuhu fi uyubin nas. Bahagialah orang-orang yang tidak sibuk ngurusin aib orang lain, tapi dia sibuk ngurusin diri sendiri. Sibuk ngurusin diri kita sendiri itu orang yang lebih baik, orang lebih berharga, lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang sudah melakukan maksiat, misalnya nggak sholat dulu, nggak usah cerita. Ada yang sudah melakukan misalnya perbuatan asusila, dia berzina, nggak usah ceritakan. Berarti kalau menceritakan dulu tuh saya tuh udah berzina sama si Fulan bin Fulan, saya pacaran sampai berbuat seperti itu sudah ditutup insya Allah, kenapa dibuka lagi? Nggak usah dibuka. Misalnya ada yang dulu misalnya jadi cablay, ya kan, misalnya biarin yang dulu mah ya dulu sudah ketutup. Sekarang itu dia ungkapkan, apalagi kita ngebongkar dia, itu nggak boleh, dosa dulu, dosa besar. Biarin urusan yang lalu sudah yang berlalu, jangan diungkap kembali. Ini mah kita mah kadang-kadang mulut kita comel, udah ngurusin orang, diri kita saja kejelekannya diungkapkan sama kita. Ibu-ibu marah sama suaminya sampai diposting di Facebookan. Jangan yang model begitu, malu ya, malu. Mudah-mudahan nilai-nilai ketasawufan ini, nilai-nilai daripada kesufian yang diajarkan. Kenapa? Prinsip Islam keilmuan itu ada 3 yang penting. Ketika Nabi kita Muhammad didatangi malaikat Jibril, ditanya mahwal iman, mahwal Islam, mahwa ihsan, maka jadi disiplin ilmu tersendiri. Yang disebut dengan iman itu ilmu tauhid, yang disebut dengan Islam itu adalah ilmu fikih, yang disebut dengan ihsan itu adalah ilmu tasawuf. Jadi ketika kita mempelajari ilmu fikih harus dikaitkan kepada ilmu tauhid, harus dipelajari ilmu tasawufnya. Orang yang belajar fikih tanpa tasawuf maka akan menjadi orang sombong, merasa benar. Orang yang belajar tasawuf tanpa fikih akan menjadi zindik. Dia itu ikut aturan sendiri. Ibadahnya itu ibadah tidak pakai aturan syariat. Salah. Seluruh amalan-amalan kita mengkerucutnya bagaimana nilai ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kadang-kala orang kalau sudah dibersihkan tauhidnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkesan itu menabrak syariat. Terkesan menabrak syariat, tapi tidak menabrak syariat, tapi adalah untuk menyempurnakan syariat yang kita sendiri belum tahu seluk-beluk ilmu syariat itu sendiri. Ini kita kadang-kala belum belajar aja, baru-baru baca alif ba ta sa jim ha kho, kemudian ngejah, kemudian kita bisa baca Quran, seolah-olah itu agama itu sudah kita genggam sepenuhnya. Pemahaman agama itu sudah kita genggam sepenuhnya. Belum. Salah seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Terus kita belajar, terus kita ini mencari ilmu, menimba ilmu dari siapapun. Maka ada ajaran ahli sunnah wal jamaah, nggak boleh belajar kepada satu orang guru.
Nanti akan ada studi banding. Ajaran Ahlussunnah. Ketika saya emang gak enak ini sama ini, yang boleh kita harus sepakati akhlak perilakunya. Tapi masalah ilmu kita ambil aja dari siapapun juga. Ambil sama kita. Nanti Allah akan cantelkan hati kita dengan satu orang guru dari guru-guru yang ada. Nah, ketika ini kita cantelkan hati kita, ada rasa cinta, mahabbah, kerinduan, ini kita jadikan mursyid, kita jadikan guru murabi, itu cahaya ma'rifat Allah akan ditemukan antara kita dengan guru kita yang pancarannya akan lebih kuat untuk kita dapatkan. Itu sebenarnya. Kalau belum ada cantelan hati, jangan harap kita akan mendapatkan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap itu. Jangan harap kita ada guru yang ada aja kita nggak suka. Kita ada guru aja kita nggak, belum semuanya, baru berapa kita dapat guru. Ya kan, itu belum ada ikatan batin yang lebih kuat, belum ada jadi kita murabi kepada mereka, ya jelas keputus satu, redup kita ini cahaya Allah, cahaya ma'rifat yang Allah berikan kepada kita, nggak akan ketemu. Ketika ini cahaya ma'rifat ditemukan dengan ada cantelan kita dengan guru, kenapa? Karena Allah akan berikan hidayah itu dari hati-hati yang jernih, hati-hati yang bersih, sehingga nanti Allah akan jadikan kita mulut yang kita ucapkan, mulut atas bimbingan Allah, telinga yang kita keluar, yang kita dengarkan apapun suara itu dibimbing oleh Allah, kaki juga akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkah dari apa? Berkah dari ma'rifat yang Allah sudah tancapkan di hati kita karena kita mahabbah, cinta, dan menemukan murabbi. Murabbi itu yang membimbing. Nah, murabbi itu yang membimbing, sementara cantelannya Robbi. Robbi itu siapa? Allah. Robbi dan murabbi, sehingga kita akan bertarbiyah. Itu ada 3 paket yang kita akan temukan. Tuh. Saya ini ada beberapa guru yang saya merasa terkesan tuh ada satu orang. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya bejibun banyak banget, ratusan guru. Tapi ada satu guru yang dia temukan itu sebagai spiritnya dia. Temu dia itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing hati kita semuanya, agar kita ini menjadi orang-orang yang kamil, orang-orang yang sempurna untuk menjalankan ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah tunjukkan hati kita untuk menemukan hakikat beragama sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dicontohkan oleh para sahabat dan dicontohkan lagi oleh para tabiin, tabiin sampai kepada kita semuanya, sehingga mata rantai keilmuan yang kita sudah temukan itu akan membekas untuk kita bisa menghadap Allah dalam keadaan salamun aminin, keselamatan dan kedamaian. Dan demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah jadikan anak keturunan kita orang-orang yang solihin dan solihat, dan ada kaitan juga kepada kita semuanya sebagai orang tua, sehingga kita yang betul-betul menginginkan anak-anak yang soleh itu akan membekas sebagaimana dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Kalau kita cinta kepada guru kita, maka nanti kita yang berharap ingin jadi kiai atau ibu nyai, kita belum bisa, nanti anak kita yang akan menjadi kiai atau ibu nyai. Kalau anak kita belum juga, nanti generasi yang ketiganya, cucu kita yang akan jadi. Kalau cucu kita pun nggak jadi, mungkin cicit kita yang akan jadi. Karena kita modalnya dari kita, ada kita cinta dan mahabbah kepada guru yang membimbing kita. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi baik dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan surat Al-Fatihah, yang anak-anak kita belajar semoga diberikan hati yang cerdas, hati yang terang, dan diberikan taufik hidayah kepada suami kita serta keluarga tetangga kita semuanya yang belum ibadah, semoga Allah bimbing hatinya untuk bisa melaksanakan ibadah. Yang sakit semoga diangkat sakitnya, yang galau semoga diberikan kedamaian dan ketentraman. Bil qabul wa tamami kulli sul wa ala niyatina wa hajatina talaban li ridhaillahi ta'ala wa rahmatillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والبركة والمعونة والكرامة. اللهم نور قلبنا بنورك بهدايتك يا الله. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا من أهل الخير والعلم من أهل الطاعات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقرب الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.